Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Yang diberkati Tuhan pagi hari ini boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Yang siap bersuka cita, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tepuk tangannya yang keras saudara. Haleluya. Haleluya. Mari pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan. Kita mau bersyukur sebab kita tahu kalau pagi hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik bagi setiap kami. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita mau buka hati kita bebaskan roh kita untuk kita datang pada Tuhan. Kita mau sembah Dia. Naikkan syukur-Mu, naikkan mazmur, naikkan sembah kita bagi Raja. Engkau baik, rahmat-Mu selalu baru, kasih setia-Mu nyata bagi kami. Terima kasih, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami datang pagi ini di hadapan-Mu, menaikkan syukur sebab kasih setia-Mu nyata bagi kami. Oh ya ralabaralabaralamo hiriaramo ya ralabaralama. Kami sembah nama-Mu Yesus. Pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Mari sembah Tuhan, sembah Yesus, naikkan syukur. Haleluya. Rialaba cakaralaba yaralaba ralaba. Oh ralaba yaralaba ralaba 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 ralaba. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu dengan-Mu, menikmati kasih setia-Mu. Haleluya. Kiara labaya sadara lama. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidup.
buat Tuhan. Katakan, Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas merah, perisai berlindung keselamatanku. Mari angkat suara. Jalan kebenaran dalam kasih-Mu, ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku takkan pernah ku lupakan. Dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidup. Kita yang percaya boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari dengan sukacita katakan, Engkaulah jalan yang sempurna, murni bagai emas merah. Amin. Berlindung keselamatan. Kami bersyukur kepada-Mu. Jalan kebenaran dalam kasih-Mu, ada kehidupan. Sama-sama katakan, penolong yang setia, setia di dalam kesesakan. Mari angkat suara-Mu. Yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Mari katakan, ini doa dan pengharapan kami. Dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidup. Oh, sama-sama katakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidup takkan pernah ku lupakan. Bagaikan malam ya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidup. Oh, nyanyikan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Katakan, pertolongan-Mu. Amin.
Mari katakan sama-sama, bagaikan langit. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, naikkan syukur kepada Allah yang hidup. Tiada, kami bersyukur Tuhan. Ini seru doa kami di hadapan-Mu. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu. Dalam hidupku, mari sembah Dia. Sekali lagi katakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku, takkan pernah kulupakan. Yesus, kami berseru, kami rindu Tuhan, jamah kami dalam hidup. Oh, tiada terhitung kesetiaan, tiada terhitung kesetiaan. Oh, terhitung kesetiaan dalam hidupku. Oh, kami naikkan syukur sebab kasih setiamu nyata bagi setiap kami. Hidian halamaya sane ya ralabaralamo. Haleluya. Setiap engkau yang bernapas memuji Tuhan, sebab Dia ada di tempat ini. Haleluya. Oh, ralabaya se, ya ralabaya ralabaya sadar ralaba. Kami percaya di dalam Yesus ada kemenangan. Kami percaya di dalam Yesus ada kesembuhan. Oh, ralabaya se, ralaba. Haleluya, haleluya. Ya ralabaya se, oh, ya ralabaya sadar ralaba. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau hidup Bapa, kasih setia-Mu nyata. Dia lalabaya sikara lalabaya. Haleluya. Ya ralabaya ralaba. Kuria ralabaya so. Ya ralabaya. Ya ralabaya so. Haleluya. Nyanyian sukacita hanya bagi Yesus. Ya ralabaya
sembah Tuhan. Siap Engkau yang hadir, mari berikan yang terbaik. Jamah kami, lawan kami Tuhan. Lawan setiap pribadi, lepas pribadi pagi hari ini. Biar kami boleh mengalami Tuhan. Ya, oh lama ya lama kau nasi Tuhan. Ya lama nasi. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Sebab kami rindu pagi hari ini kami bertemu dengan Tuhan. Hanya Tuhan dan hanya Yesus yang kami perlu pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu ada di tempat ini, melawat setiap kami, memberikan kesembuhan bagi setiap kami, memberikan kemenangan dan sukacita. Ya ralaba cakarala, oh ralaba ya sikaralaba cak. Siapa kami? Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau datang dengan segenap hati kita. Terima kasih. Kami percaya ada sukacita Tuhan pagi hari ini bagi setiap kami. Dan kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Yesus. Kau layak Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak. Mari katakan, Kau layak di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak. Katakan Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Katakan Kau yang layak, mari angkat suara. Kau yang layak, ya Tuhan. Kau yang layak, oh ya. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang terima hormat kami, terima sembah kami, Yesus. Kau layak disembah, ditinggikan
Yang percaya sama-sama angkat suaramu. Katakan Yesus, Kau yang layak. Mari beri yang terbaik pagi hari ini. Allah yang disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Yesus Tuhan, Kau Kau layak disembah di amin. Kau yang layak, Kau yang layak. Yang percaya berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat sukacita Tuhan pagi hari ini. Kami siap memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu saudara buat Tuhan Yesus. Pagi hari ini yang rindu memuliakan Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Shalom yang ada di atas, shalom. Boleh lihat kiri kanan saudara, katakan shalom. Sudah saudara, amin. Kita siap memuliakan Tuhan, amin. Yang percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini dan siap meninggikan Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Ya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Dalam buku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup berikan. Segala bebanku pun dihancurkan. Ada di dalam. Mari sama-sama nyanyikan. Allah suka. Amin. Harapan dan kehidupan. Beri kekuatan. Haleluya. Haleluya. Allah sukacita. Yeah. Harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Mari angkat suaramu dengan sukacita. Katakan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu yang telah menuliskan ku
Kaulah sukacita, kaulah suka dan kehidupan, kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita kami, harapan dan kehidupan, kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Dia sukacita Tuhan melimpah bagi setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Yo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cita, amin. Harapan dan kehidupan, beri kekuatan. Sama-sama, mari bersukacita. Yo, suka, harapan dan kehidupan, beri kekuatan. Sekali lagi sama-sama katakan, kaulah harapan dan kehidupan, beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, harapan dan kehidupan, beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, sekali lagi. Haleluya, bersukacita selamanya. Oh. Amin. Siap bersukacita lebih lagi, boleh lambaikan tangan saudara. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Amin. Kaulah keselamatan dan gunung batu kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu bersembunyi dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Katakanmu Tuhan, katakanku Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari bersorak-sorai lebih dahsyat buat Tuhan. Sama-sama berseru nyanyikan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan takut. Kuasamu, amin, menerpa di dalam hidupku. Mengangkatku
janji-Mu tak berubah. Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja. Sama-sama serukan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah dahulu sekarang janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, semesta alam memuja Engkau. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggal, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu Kau Alfa dan Omega. Katakan, semesta alam memuja. Sama-sama nyanyikan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Kami percaya janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam. Sama-sama katakan, yang benar. Oh, kami percaya Kau Tuhan yang benar. Amin. Terima kasih Tuhan. Walau badai menerpangi hidupku ini, mari dengan iman menatapku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah dahulu sekarang selamanya. Katakan janji-Mu, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorak yang lebih dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi, biar kita boleh menikmati hadirat Tuhan pagi hari. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini. Mari katakan, tiada seperti Kau. Kasih-Mu
kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Engkau hapuskan tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Mari sembah Dia, katakan segenap hati, tiada seperti Kau. Dia telah menjamah segenap hatiku, tak seorang pun. Jamah kami umat-Mu, lawat kami seperti Kau. Mari lawat setiap kami Tuhan, Engkau biarlah menjamah segenap, tak seorang pun, hanya Yesus berdiri seperti Kau, Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Sekali lagi katakan, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku, tak seorang pun, hanya Yesus di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Sekali lagi, dengan siapa kami bisa membandingkan Allah yang perkasa itu? Dengan siapa kami bisa membandingkan dengan Allah lain yang disembah orang? Bukankah Allah kami Allah yang hidup satu-satunya? Yang ketika kami berdoa Engkau menjawab. Yang ketika kami berseru kepadamu, tangan-Mu terarah buat setiap kami yang berdoa dan percaya. Engkau bukan Allah seperti patung yang bahkan harus diberikan persembahan makanan. Engkau Allah yang hidup sungguh Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Tuhan dan Raja atas hidup kami. Dan kami percaya Allah itulah yang memegang hidup kami sampai selama-lamanya. Yang membuat kami kuat dan percaya bahwa pengharapan di dalam nama Yesus yang kami sembah satu kali pun tidak akan pernah mengecewakan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini penyertaan-Mu nyata buat kami. Kami boleh ada sebagai pemenang-pemenang menghadapi persoalan, ujian, tantangan dalam hidup kami. Bukti kami sehat, kami baik. Tangan yang terangkat adalah bukti kami masih punya tubuh yang baik. Kaki yang sanggup melangkah adalah bukti karena penyertaan Tuhan menyertai kami. Di tengah banyaknya orang yang mungkin sakit dan lain sebagainya, Engkau menyertai dan mengizinkan kami memperoleh kesehatan karena penyertaan Tuhan. Terima kasih buat teman, saudara, suami, istri, anak yang masih menemani kami sampai hari ini, mengajarkan kami bersyukur. Tuhan itu sungguh baik buat kami. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini sekali lagi bentuk kami dengan firman Tuhan. Satu-satunya kebenaran yang layak untuk dipercaya. Firman-Mu kekal tidak berubah, tetapi isinya membaharui hidup kami setiap hari. Kuasanya membaharukan setiap kami. Bahwa kami makin dekat, makin berkenan, makin
layak kiranya untuk menjadi hamba-Mu dan anak-anak-Mu. Biar kami selaras dengan pikiran-Mu, kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu dan hidup di dalam firman-Mu setiap saat, setiap waktu. Berkati setiap kami, urapi setiap kami, berbicaralah, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, yang siap mendengar firman Tuhan, kita bersama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi boleh saya siap sapa dengan shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ini kenapa lampunya terang banget ya? Kayaknya. Ya enggak apa-apa, biar bagus ya, biar bagus. Baik, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin bicara soal kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ya, nanti sore mungkin saya akan bicara soal ketuhanan Yesus satu kali lagi. Yesus jalan dan keselamatan, dia nggak ada jalan lain selain daripada nama Yesus. Tapi hari ini, pagi ini saya mau bicara, kita buka firman Tuhan Lukas 22 ayat yang ke-42. Ya, kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Lukas 22 ayat yang ke-42. Ayatnya bisa ditayangkan kira-kira? Nggak bisa ya? Oke. Kita baca sama-sama boleh ya Bapak Ibu saya? 1, 2, 3. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu menyenangkan hati Tuhan, kiranya demikian. Segala mungkin kebaikan kita, saya percaya juga menyenangkan hati Tuhan. Tapi saya sungguh percaya di dalam hati saya, bahwa yang paling menyenangkan hati Tuhan adalah ketika kita kalau kita mau percaya penuh sama Tuhan, dan kita berani berkata bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Saya percaya kalau banyak anak Tuhan berani berkata seperti itu setiap hari, saya percaya itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Faktanya demikian Bapak Ibu Saudara. Tidak sedikit daripada anak Tuhan yang datang sama Tuhan, itu bukan untuk berserah, tetapi untuk meminta kepadanya. Fakta membuktikan demikian. Ya, kalau saya boleh berkata, ada seorang kawan yang survei demikian ya untuk tesisnya atau ujiannya gitu. Ternyata bahwa mungkin 80% lebih, mungkin 90%, 80% lebih lah ya seingat saya. Bahwa kalau ada jemaat datang ke gereja, itu doanya isinya untuk minta sama Tuhan. Jarang sekali ada orang yang datang ke gereja itu berdoa untuk orang lain. Ya paling kalau doain emaknya sendiri, istrinya sendiri, suaminya sendiri. Jarang di antara kita itu ya jujur ketika kita datang sama Tuhan, kita tuh berserah sama Tuhan, terserah Tuhan dia mau ngapain deh buat hidup saya. Jarang sekali, lebih banyak orang yang meminta kepada Tuhan. Izinkan saya menjelaskan demikian Bapak Ibu Saudara semuanya. Di dalam teologi itu ada sebuah pemikiran yang namanya legalisme. Saya ulangin ya, legalisme. Legalisme dari kata legal. Oke. Pemikiran itu bilang begini. Sederhananya bilang begini. Saya itu perlu melakukan sesuatu supaya pemberian Tuhan itu jadi sempurna dalam hidup kita. Ya, saya ulangin ya. Ini namanya legalisme. Kayaknya baik tapi sesungguhnya menyesatkan. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi seolah-olah ada yang perlu ditambahkan supaya perbuatan Tuhan itu jadi sempurna dalam hidup kita. Oke, itu namanya legalisme. Kayaknya aku perlu melakukan sesuatu supaya Tuhan itu makin baik sama kita. Contohnya, kalau saya datang makin rajin ke gereja, kiranya Tuhan makin memberkati saya. Ada nggak pemikiran seperti itu kira-kira? Pernah nggak kepikiran, kok usahaku lagi seret ya? Mungkin kamu lagi jarang ke gereja. Jadi ada kaitannya seolah-olah kalau kita makin rajin ke gereja Bapak Ibu, nanti Tuhan akan makin memberkati kita. Kalau kita makin rajin datang ibadah, Tuhan akan makin sayang sama kita. Kayaknya benar Bapak Ibu, tapi ini menyesatkan, itu namanya legalisme. Salah satu contoh yang paling jelas di dalam gereja ada legalisme itu kayak gini. Kalau engkau memberikan makin banyak sama Tuhan,
Tuhan akan makin beri banyak buat Anda. Ada nggak ajaran seperti itu? Ayo. Saya datang ke gereja, ya pelayanan, lalu saya main musik waktu itu. Karena gerejanya pas lagi butuh saya kenal. Ya, dia ngundang pendeta dari luar. Dan pendeta itu ya menurut saya sih jelek enggak juga sih, tapi ada bagian ngawurnya gitu. Ngawurnya bagian gini, Bapak Ibu Saudara, ya bayangkan kalau Anda bisa memberikan persepuluhan kepada Tuhan saja, Tuhan begitu memberkati Anda, apalagi kalau Anda memberi 20% loh. Coba pemikiran macam apa lagi itu? Dalam hati saya pikir ini penipuan macam apa lagi nih, investasi bodong kayak apa lagi nih yang mau diajarkan. Tapi ajaran itu ada apa tidak? Jangan kaget kalau hari-hari ini Bapak Ibu, ada gereja yang ngajarin memberi itu enggak 10% lagi sama Tuhan. Adalah, lihatlah di YouTube di mana nanti cari gereja. Ada gereja yang ngajarin sekarang memberi itu 20%, tidak 10%. Dimainkan demikian rupa, kenapa? Karena dengan konsep gini loh, uang kita persepuluhan aja Tuhan kasih kok memberkati kita. Apalagi kita kasih lebih banyak sama Tuhan. Bukankah dia akan memberikan lebih banyak? Serem banget gak itu ajaran seperti itu? Kayaknya ya ada benernya juga loh. Tapi ini menyesatkan luar biasa Bapak Ibu. Itu yang namanya legalisme. Saya tanya sama Bapak Ibu Saudara semuanya dengan jujur. Kalau misalnya seandainya hari ini kita lupa berdoa, apakah Tuhan tetap sayang sama Anda? Kalau hari ini misalnya deh kita lupa berdoa, karena mungkin sesuatu terjadi, kita buru-buru misalnya anak saya lagi diare parah, saya lupa berdoa, saya buru-buru ajak dia ke rumah sakit supaya dia sembuh. Kami panik, kami lupa berdoa. Apakah Tuhan akan tolong anak saya atau tidak, Bapak Ibu? Kalau kita makin rajin berdoa, apakah Tuhan tetap tolong anak saya atau tidak? Ya sama aja kan. Menurut saya ya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang berkata, sekalipun kita berubah setia, bukankah dia tetap Tuhan yang setia? Kebaikan Tuhan bukan tergantung dari seberapa baiknya kita. Tuhan mau murah hati sama Anda dan saya, bukan urusan kita. Sekalipun kita pelit, Tuhan tetap murah hati. Usaha kita ini tidak mengubah apa-apa di hadapan Tuhan. Jangan GR kalau kita jadi gereja yang hebat, rajin berdoa. Kenapa kamu baik? Karena aku rajin berdoa sih. Maaf Bapak Ibu Saudara, serajin-rajinnya kita berdoa, saudara kita berdoa 5 waktu sehari minimal. Kenapa kok kita yang lebih diberkati? Kenapa kok demikian? Masalahnya bukan doa kita nggak perlu barter sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini pemikiran yang salah dan keliru, tapi mengerikan dan terjadi di tengah anak-anak Tuhan pada hari ini. Namanya legalisme, ingat baik ya, legalisme. Seolah-olah ada yang perlu kita lakukan supaya Tuhan makin baik dan makin sayang sama kita. Makanya jangan kaget kalau pada hari-hari ini ibadah sekalipun di gereja dijadikan transaksional. Ibadah gereja sekalipun ibadah loh kepada Tuhan dijadikan transaksional. Contoh ya, saya masih contoh, Anda bisa menjawabnya saya rasa. Saya kasih, kalau ada ibadah nih ya, ibadah hari Minggu, hadirilah ibadah hari Minggu. Sama satu lagi bikin pamflet, hadirilah KKR kesembuhan daripada Tuhan. Hadirilah dan dapatkan kesembuhan. Kira-kira 2 ibadah ini rame yang mana? Ramai yang ibadah biasa hari Minggu? Atau ramai ibadah KKR? Tambahin lagi judulnya, dapatkan door prize 5 motor terbaru. Lebih ramai apa tidak? Loh faktanya gitu kan. Kenapa? Karena banyak orang sekarang datang, kira-kira kalau aku ke gereja, aku dapat apa ya? Itu loh namanya legalisme. Pada akhirnya dimanfaatkan demikian. Karena pada akhirnya transaksional. Kalau kita datang melakukan sesuatu, kita mestinya juga dapat sesuatu dong. Makanya ibadah hari Minggu sama ibadah KKR, ramai ibadah KKR. Karena mereka datang, barangkali aku disembuhkan, barangkali aku dapat sesuatu, barangkali mau menolong dapat motor, ya Tuhan, haleluya. Loh memang Bapak Ibu Saudara, kalau ibadah hari Minggu seperti ini, tidak bisakah Tuhan sembuhkan saudara? Bahkan tanpa ibadah sekalipun ketika Anda berdoa di rumah, tidak bisakah Tuhan menyembuhkan saudara? Tidak bisakah Anda menerima mujizat daripada Tuhan?
Tetapi pada akhirnya dibikin transaksional karena begini. Seolah-olah kita perlu melakukan sesuatu. Ayo toh, kalau kamu melayani, kamu makin diberkati. Kalau kamu makin gini, kamu makin diberkati. Bapak Ibu Saudara, tolong jangan transaksional sama Tuhan. Pada akhirnya banyak orang datang ibadah karena cari untung demi keuntungan dirinya sendiri. Bukankah itu sesuatu yang sangat menyedihkan pada hari ini? Ketika kita datang, kita pun cari untung buat diri kita sendiri. Tuhan, kalau aku rajin ibadah, semoga Engkau makin baik. Tuhan, kalau saya butuh mujizat, maka saya berpuasa. Tapi kalau saya tidak butuh mujizat, saya tidak perlu berpuasa dan baca firman. Ibadah macam apakah yang kita lakukan sampai hari ini, Bapak Ibu Saudaraku? Apakah kita terjebak juga ternyata dalam legalisme ini? Seolah-olah kita perlu melakukan sesuatu supaya Tuhan senang. Seolah-olah kita perlu melakukan banyak hal supaya Tuhan makin senang sama kita. Kalau kita terjebak sama itu, kita akan susah berkata bahwa hidup ini adalah kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita. Mestinya kalau kita mau jadi anak Tuhan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, setiap waktu, setiap saat lah. Dalam masa susah pun kita berani berkata, ya kehendak Tuhan bukan kehendak saya. Dalam masa susah sekalipun, lagi sakit, lagi susah, gak enak badan, lagi sulit, tantangan banyak, ya bukan kehendak saya yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Saya tetap berdoa, saya tetap baca firman, saya tetap beribadah, karena saya percaya sama Tuhan. Tapi bukan berarti makin banyak ibadah saya, Tuhan makin sayang, tidak. Bapak Ibu, Yesaya 64 ayat 5 dan 6 berkata begini. Dengan cepat kita buka. Yesaya 64 ayat 5 dan 6. Yesaya 64 ayat 5 dan 6 berkata begini. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami ini seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Yang seperti kain kotor apa Bapak Ibu? Segala kesalehan kami. Artinya apa? Di dalam konsep persembahan penyembahan kepada Tuhan, segala kesalehan kita di hadapan Tuhan itu kayak kain kotor. Kain kotor itu tampon. Ibu-ibu tahu hal ini mestinya. Tampon Bapak Ibu Saudara. Itu kata kain kotor itu artinya tampon. Pada waktu itu kan belum ada namanya ya merek-merek yang kita pakai pada hari ini. Mereka pakai kain, namanya kain larah. Mungkin pernah dengar hal itu. Atau disebut juga dengan kain kotor. Kenapa? Untuk menampung kenajisan seorang wanita setiap bulannya dianggap sebagai najis. Maka dikatakan segala kesalehan manusia itu kayak kain kotor. Bukan segala dosanya loh. Kalau kayak dosanya aja dia pasti kotor. Segala kejahatannya ya pasti kotor. Tapi ayat ini bilang bahkan segala kebaikan kita, segala kesalehan kita itu kayak kain kotor di hadapan Tuhan. Nggak mempengaruhi apa-apa. Saya kasih contoh sederhana Bapak Ibu. Adalah seorang dokter yang sangat baik di dalam hidup ini, di dalam dunia ini. Yang seumur hidup sudah menyelamatkan anggap saja 1000 nyawa manusia. Ya, ada seorang dokter yang sudah menyelamatkan 1000 nyawa manusia. Dokter ini hebat sekali. Istilahnya kalau Anda lagi sakit parah, datang sama dia, Anda disembuhkan, nyawanya diselamatkan. Seumur hidupnya dokter ini menyelamatkan 1000 orang. Lalu anggaplah pada masa tuanya, misalnya pada masa tuanya, dokter ini tiba-tiba pernah lalai dan dia lupa melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga nyawa yang harusnya dia selamatkan pada hari itu, pada akhirnya dia lalai, melakukan kesalahan dan akhirnya pasien ini meninggal dunia karena kesalahannya dia. Malpraktek lah anggapnya begitu. Lalu karena keluarganya orang yang mati tadi tidak terima, orang ini tuntut dokter itu. Ya, dokter yang baik itu dituntut di pengadilan dan keluarga ini bilang begini, saya tidak terima karena keluarga kami ada yang meninggal karena kesalahan dokter. Ya, jadi dokter ini akhirnya kena kasus hukum, dianggap sebagai malpraktek, lalu kemudian dia dituntut di depan meja hijau. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, bolehkah seorang dokter ini berkata, bukankah saya sudah menyelamatkan 1000 nyawa? Mengapa saya bisa dipenjara? Karena 1 nyawa yang saya lalai.
Menurut Anda kalau Anda jadi hakimnya lah, sekalipun Anda bukan, ya misalnya. Kalau Anda jadi hakimnya, orang ini pantas masuk penjara atau tidak? Halo? Masuk penjara ya Bapak Ibu Saudara? Kalau Anda yang jadi keluarganya orang yang mati itu karena kelalaian dokter ini, Anda berharap dokter itu masuk penjara atau tidak? Enggak ya? Loh dokter ini kan dokter yang baik. 1000 nyawa loh dia selamatkan. Lalu kalau dia berbuat salah sekali dan fatal ada orang meninggal, bisakah dia dituntut? Ya bisa dong. Hukum di dunia ini Bapak Ibu Saudara, ya, hukum di dunia ini Anda itu dihukum bukan karena kebaikan Anda, tapi karena kesalahan Anda. Dan segala kebaikanmu di masa lalu, Anda tidak bisa jadikan itu sebagai keuntungan Anda loh. Kalau Anda suatu saat mencuri, ya, satu kali mencuri karena COVID susahnya demikian rupa, Anda mencuri, lalu Anda dituntut sama orang yang punya barang itu, Anda nggak bisa bilang begini, Pak, sebelum COVID seumur hidup saya baik Pak, saya kasih kiri kanan waktu saya punya uang saya kasih makan. Kenapa saya ditangkap cuman karena saya mencuri? Faktanya hukum di dunia ini akan tetap bilang Anda bersalah secara hukum. Ya atau tidak Bapak Ibu Saudara? Ya dong. Makanya adalah sebuah kebodohan dengan sebuah kepercayaan yang bilang gini, tenang suatu saat Bapak Ibu Saudara, nanti ketika kita di hadapan Tuhan, suatu saat kita akan ditimbang antara kebaikan kita ataupun kesalahan kita, mana lebih banyak. Kalau kebaikan kita lebih banyak, maka kita akan diselamatkan. Tetapi kalau kejahatan kita lebih banyak, maka kita akan masuk neraka. Itu adalah sebuah kebodohan. Karena kita tidak akan pernah diselamatkan karena kebaikan kita. Kita akan selalu dihukum karena kesalahan kita. Kebaikan kita tuh nggak menyelamatkan apa-apa Bapak Ibu Saudara. Anda mau berbuat baik seperti apa? Anda akan tetap ditemukan bersalah. Makanya satu-satunya yang kita perlukan di dunia ini satu aja. Yaitu apa? Kasih karunia Tuhan. Sekalipun kita bersalah, kita diselamatkan sama Tuhan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena baik, apa itu? Semua karena kasih karunia Tuhan. Apalagi ini sekarang udah bulan Maret Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau cari pahala ini bulan yang baik sampai bulan depan, ya, maka kebaikan dan pahalamu akan dilipat kali ganda. Apalagi kalau Anda berbuat baik di sebuah negara tertentu, akan dikali lipatkan lagi kebaikan Anda. Tapi saya mau kasih tahu dengan jujur ya, maaf Bapak Ibu Saudara, kebaikanmu mohon maaf loh ya, tidak akan pernah menyelamatkan hidupmu. Apapun yang Anda lakukan kebaikan Anda, suatu saat Anda akan ditemukan bersalah. Akhir ini ada sebuah kasus yang orang-orang gak terima, ada seorang yang namanya Baradae. Ya, Anda nonton kasus Baradae? Nonton lah, pasti gak mungkin gak nonton ya kan? Orang kita kan negara kedua paling kepo di dunia kan? Gak mungkin kita gak nonton begituan tuh gak mungkin, itu mustahil. Kita pengen tahu sampai hari ini ya, kita negara nomor 2 paling kepo katanya gitu. Ada peringkatnya loh, kita juara nomor 2. Anda bangga kan? Ya, kita juara 2 negara paling kepo. Haleluya. Oke. Baradae itu orang-orang nggak terima, dia dituntut 12 tahun pada waktu itu ya. Tetapi menurut pengadilan itu harus dilakukan Bapak Ibu. Kenapa? Karena senjatanya di tangan dia. Senjatanya itu di tangan dia, dia bawa senjata untuk nembak itu orang gitu loh. Secara hukum apapun itu dia dianggap sebagai orang yang bersalah. Karena hukum kita bukan mencari kebaikan, tetapi mencari seberapa kita bisa dipersalahkan karena melakukan sesuatu. Makanya kalau suatu saat pada hari ini dia akhirnya dituntut dengan sangat ringan, pada akhirnya divonis dengan sangat ringan, apa yang menyelamatkan hidupnya? Apakah karena kebaikannya dia? Tidak. Karena ada banyaknya pengampunan yang diberikan sama dia. Bisa nggak kira-kira Baradae nggak dihukum? Bisa Pak. Bisa nggak dia lolos dari hukuman? Bisa. Satu-satunya cara apa? Ada sesuatu di dalam hukum Indonesia dan dunia yang namanya grasi. Apa arti kata grasi? Apa arti kata grasi? Gratia. Kasih karunia. Kalau presiden bilang anak ini nggak pantas buat jadi bersalah, bisa dia diampuni Pak. Tetapi kalau di hadapan hukum, yang dicari bukan kebaikan. Yang dicari kesalahan pasti. Makanya bagi kita tidak pernah berkata bahwa kalau aku berbuat baik aku diselamatkan. Kita pasti masuk neraka Pak. Kalau ada saudara-saudaramu, orang terdekatmu yang masih percaya hal ini, kasih tahu Pak.
Sebab kebaikan kita tuh kayak kain kotor di hadapan Tuhan. Maaf ya, seberapa baiknya engkau, seberapa bagusnya engkau pelayanan sama Tuhan. Kalau engkau nggak terima kasih karunia Tuhan, masuk neraka sudah pasti. Pasti 100%. Makanya terpujilah Tuhan kalau bagi kita orang percaya, orang Kristen pada hari ini. Kita mengenal yang namanya kasih karunia. Sekalipun kita tidak layak, tetapi diberikan juga karena kebaikan Tuhan dan bukan kebaikan kita. Kalau kita nggak punya iman seperti itu, sayang sekali Bapak Ibu Saudara. Seluruh hal yang kita lakukan percuma. Jangan menyenangkan Tuhan, datang pelayanan supaya Tuhan kiranya disenangkan. Ya harapan saya sih Tuhan disenangkan dengan pelayanan kita. Harapan saya sih Tuhan disenangkan dengan pelayanan dan doa-doa Anda. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa sekalipun kita tidak baik, Tuhan tetap baik sama Anda. Bukankah kita diselamatkan saat kita masih jahat? Bukankah Tuhan sudah baik saat Anda belum datang ke gereja ini kan? Bukankah Tuhan sudah baik sama Anda bahkan Anda belum memanggil Dia Tuhan? Dia sudah baik sama Anda dan saya loh. Saya diselamatkan Tuhan bukan setelah saya jadi hamba Tuhan. Saya diselamatkan Tuhan bahkan jauh sebelum saya punya minat untuk belajar firman. Bahkan sebelum saya berdoa sama Tuhan setiap hari. Tuhan sudah baik sama saya dan keluarga saya. Tuhan baik bukan karena kita baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan baik karena memang Tuhan adalah Tuhan yang baik sama kita. Sekalipun kita malas, saya mau kasih tahu Tuhan tetap baik sama Anda. Sekalipun kita berhenti untuk beribadah, sekalipun kita berhenti untuk memanggil Dia Tuhan, Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Tuhan tidak bisa diubah Bapak Ibu Saudara hanya karena Anda berdoa dan beribadah. Maka Tuhan bilang, berkati aku Tuhan karena aku sudah ibadah. Maaf ya jangan GR. Kebaikan kita itu kayak tampon di hadapan Tuhan, tidak ada artinya. Sebab Tuhan sudah baik sejak semula dan Dia kekal baik sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan. Jadi kalau kita percaya demikian Bapak Ibu Saudara, ya biarlah Tuhan itu baik dengan caranya sendiri. Biarlah Tuhan murah hati dengan caranya sendiri. Kalau kita lagi dapat kemurahan Tuhan, bersyukurlah. Kalau kita lagi nggak dapat kemurahan Tuhan, tetap bersyukurlah. Nggak ada urusannya sama kita. Tuhan mau baik seperti apa ya biarlah Tuhan. Jangan sok ngatur Tuhan dan jadi Tuhan. Ada sebuah ayat yang menjelaskan ini dengan jelas Bapak Ibu. Roma 9 ayat yang ke-11 sampai 16. Kita buka dan baca bersama-sama. Kita renungkan perikop itu dan nanti kita akan berikan contoh dan kita akan tutup di situ. Oke? Roma 9 ayat 11 sampai 16. Ini ayatnya luar biasa Bapak Ibu. Ya. Ini firman Tuhan berkata demikian. Roma 9 ayat 11 dan ke-16. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat. Perhatikan ya. Sebelum anak itu melakukan yang baik atau yang jahat. Supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Bukan berdasarkan perbuatan. Tetapi berdasarkan panggilan Tuhan. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah itu tidak adil? Mustahil. Sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa? Aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa? Aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ini cerita tentang Esau dan Yakub, Bapak Ibu. Esau dan Yakub itu kalau menurut Anda lebih sukses yang mana? Lebih sukses yang muda, yang namanya Yakub. Ya, kalau ditanya, kira-kira kenapa Yakub lebih sukses? Pak, kan Esau jual hak kesulungannya sama Yakub. Ya benar juga sih itu terjadi. Tapi mohon maaf Bapak Ibu Saudara, bahkan sebelum mereka dilahirkan, Tuhan sudah berfirman sama ibunya. Kalau Anda punya anak kembar, lalu Tuhan berfirman begitu, Anda sakit hati nggak kira-kira ya?
Maaf ya Bu Ripka, maaf nih ya. Nanti anak yang muda yang akan jadi tuan atas anak yang tua. Maaf ya, anak yang muda lebih sukses nggak apa-apa ya. Mereka belum lahir loh Pak. Esau dan Yakub tuh belum lahir. Jadi ketika Anda bilang Yakub diberkati Tuhan, kenapa? Ya karena Yakub diberkati Tuhan, itu aja. Karena memang Tuhan mau bermurah hati sama Yakub. Lah kalau Tuhan mau bermurah hati sama Yakub, kenapa yang lain jadi senewen ya? Kalau Tuhan mau bermurah hati sama Esau juga terserah Tuhan dong. Kenapa kita yang komplain kalau Tuhan baik sama orang lain? Tuhan mau bermurah hati sama siapa ya terserah Tuhan. Bahkan mereka belum berbuat baik atau jahat, Tuhan sudah bermurah hati sama mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mohon maaf kalau nanti suatu saat ya di antara kita nih tiba-tiba ada orang lebih diberkati daripada yang lain. Apa urusan kita sama Tuhan? Ya terserah Tuhan dong. Kalau tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba bisa melejit karena Anda bilang ini orang kenapa diberkati Tuhan luar biasa ya? Dia terserah Tuhan dong. Ada waktunya juga Tuhan akan memberkati hidup saudara kan? Ada waktunya juga Tuhan akan mengangkat hidup saudara kan? Tapi berani nggak kita berkata, ya udah terserah Tuhan dah. Tuhan mau baik sama saya ya puji Tuhan, enggak mau baik sama orang lain ya puji Tuhan. Aku ini hamba, engkaulah Tuhan. Ya terserah Tuhan. Kalau saya sih percaya Tuhan pasti baik sama hidup kita, pasti baik. Tapi kalau Tuhan mau lebih baik sama yang lain, itu bukan urusan kita loh Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau murah hati sama siapa, bukan urusan kita loh Bapak Ibu Saudara. Kita enggak perlu bilang begini, Tuhan bukankah aku yang berdoa, bukankah aku yang melayani Tuhan, bukankah aku yang berpuasa, kenapa dia yang diberkati ya? Tuhan bukankah aku yang jadi pengurus, aku yang belajar firman, aku yang khotbah kesana kemari, aku yang tahan lapar, aku yang berusaha dengan baik. Kenapa Tuhan berkati dia ya? Jawab dalam hati kita masing-masing ya Bapak Ibu Saudara. Terserah Tuhan dong. Terserah Tuhan bukan terserah kita. Dia mau baik sama siapa? Ya terserah Tuhan. Kehendakmu yang jadi Tuhan bukan kehendak saya. Saya bekerja, saya berdoa, saya melayani Tuhan. Tetapi yang terjadi saya mau pastikan, biarlah Tuhan bermurah hati kepada siapa dia mau bermurah hati. Biarlah Tuhan bermurah hati memberikan kasih karunia-Nya kepada siapapun kepada dia mau memberikan kasih karunia-Nya. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kehendak Tuhan yang baik sama kita. Berani nggak berkata demikian Bapak Ibu Saudara? Ya terserah Tuhan aja deh. Kalau emang saya berdoa, saya bersyukur, saya lagi susah, saya bersyukur, ya saya tetap percaya sama Dia, saya tetap beribadah. Kalau toh dibikin Tuhan bangkrut sekalipun, saya bersyukur. Toh saya sudah bekerja, saya tidak kehilangan sukacita saya tidak hilang percaya saya sama Tuhan. Saya tetap berkata, terpujilah Tuhan. Tuhan silahkan bermurah hati kepada siapa engkau mau bermurah hati. Kepada siapa engkau mau berbuat baik. Terserah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah yang namanya sebenarnya berserah dan percaya kepada Tuhan. Ada sebuah ilustrasi yang bagus Bapak Ibu Saudara. Karena diciptakan sebuah lagu, kalau Anda tahu lagunya. Pernah dengar lagu ini? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan membimbingku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Anda mengaminkan lagu itu enggak Bapak Ibu? Atau jangan-jangan dalam hati kita, langkah kita ya saya sendiri dong yang atur. Lagu itu diciptakan ketika ada orang yang pergi ke sebuah daerah namanya Korea Bapak Ibu. Kalau Anda tahu Korea sebelum jadi pernah punya gereja yang terbesar di seluruh dunia. Sekalipun gereja itu masih besar tapi bukan lagi yang terbesar setahu saya. Yang pertumbuhannya luar biasa hebat itu di Korea. Ya. Dan ini bukan bukan cerita yang tidak sebenarnya. Ini kisah yang terjadi demikian. Ketika mereka datang ke sana, ada orang yang bilang, ini orang-orang kenapa ya? Di dalam tekanan yang sedemikian rupa kok bisa tetap percaya sama Tuhan? Ada orang-orang yang berani berkata, ya dia Tuhan. Kalau aku di dalam duka, ya aku bersyukur. Kalau aku di dalam suka, ya aku bersyukur. Ketika aku bertumbuh, aku bersyukur. Ketika dalam tekanan, aku bersyukur. Tuhan itu gembala yang baik. Biarlah dia yang jadi Tuhan.
Terciptalah lagu ini Bapak Ibu Saudara. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita jadi orang yang seperti itu, hidup kita enak banget loh Bapak Ibu. Hidup kita enak sekali. Kenapa? Karena setiap kita bangun pagi, sekalipun ada kesusahan, persoalan, nyanyi aja. Aku bersyukur kepada Tuhan. Tanganku Tuhan yang pegang. Bukan karena baikku, tapi karena baiknya Tuhan. Tuhan akan pimpin langkahku. Sekalipun dalam susah, bersyukur, haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini sebuah pesan sederhana ini, jangan pernah kita terjatuh dalam sesuatu hal yang namanya legalisme. Kita hitung-hitungan sama Tuhan, transaksional. Saya mau kasih tahu dengan berita luar biasa ini Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, sekalipun kita tidak baik, Tuhan tetap Tuhan yang baik dan tidak berubah selama-lamanya. Sekalipun kita berubah setia, Dia Allah yang setia luar biasa sama kita. Bukankah kita mengasihi anak kita karena Dia anak kita? Saya punya anak lagi bandel-bandelnya Bapak Ibu Saudara. Anaknya umur 4 tahun. Dia kalau lagi sebel, dia berani berkata sama saya begini, aku gak mau sama Daddy. Daddy botak kayak baby Jojo, katanya gitu. Ini anak saya begitu sungguhan Pak. Dia marah sama saya gitu. Tapi sekalipun dia berkata demikian, hati saya mengasihi dia. Saya mengasihi dia bukan karena dia baik, tapi karena dia anak saya dan saya bapaknya. Dan itu cukup alasan buat saya untuk mengasihi dan berkorban buat dia. Dia Tuhan yang lebih baik daripada kita, Bapak di dunia. Sekalipun kita berbuat salah, bukan berarti kita boleh hidup dalam dosa ya. Bukan berarti kita boleh melakukan kesalahan sebebas kita. Tapi saya mau kasih tahu, sekalipun kita lagi jatuh, lagi susah, Dia tetap Tuhan yang sayang sama Anda, tidak berubah. Sekalipun kita lagi undur sama Tuhan, sekalipun kita lagi jauh, percayalah ketika Anda pulang, dengar dalam hatimu, Dia tetap Tuhan yang sayang dan baik sama Anda. Setiap hari, kalau kita bangun pagi buka mata, angkat tangan sama-sama dan berkata begini, ya Tuhan, sekiranya mungkin lalukan segala kesusahan, lalukan segala kesulitan dalam hidup saya dan keluarga. Tetapi apapun itu, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku. Maka Anda akan hidup dengan penuh syukur setiap hari, setiap waktu Bapak Ibu Saudara. Beranilah berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu. Mari kita renungkan firman dan kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Ya Tuhan, terima kasih buat hari ini. Ajarkan setiap kami untuk berani berkata, bukan kehendakku yang jadi tapi kehendak Tuhan. Kami datang bukan untuk nyogok Tuhan, bukan untuk berdiskusi, bertransaksional sama Tuhan. Yang kalau kami berkata kami baik, maka Engkau Tuhan akan makin baik. Sesungguhnya kami punya iman hari ini dan percaya Engkau Tuhan yang baik sejak semula. Engkau Tuhan yang berkuasa sejak semula. Bahkan bukan karena baiknya kami, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Kebaikan kami tidak bisa membayar apa-apa dalam hidup kami. Kebaikan kami tidak bisa menyelamatkan kami. Jangan biarkan kami sombongnya Tuhan untuk berkata karena kami baik, karena kami sudah sumbang gereja, karena kami sudah bantu orang lain, karena kami duduk di depan, karena kami angkat tangan saat menyembah, karena kami bersyukur, karena kami baca firman, karena kami selalu berbuat baik. Tetapi sesungguhnya kami punya hidup yang baik pada hari ini karena kasih karunia Tuhan. Dan kami akan diselamatkan juga karena kasih karunia Tuhan. Kami hidup dipegang sama Tuhan bukan karena betapa baiknya kami, tetapi karena baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar setiap kami untuk percaya, ajar setiap kami untuk berserah penuh sama Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau kesusahan itu datang, kami tetap datang ibadah dan bersyukur karena Engkau baik. Amen. Kalau kami lagi banyak dapat kebaikan Tuhan, surprise-surprise yang baik, kami datang sama Tuhan dan bersyukur. Itu bukan karena hebatnya kami, tetapi karena Tuhan baik sama kami. Ajar kami untuk percaya demikian. Tidak transaksional sama Tuhan. Kalau kami berpuasa, bukan karena supaya Tuhan makin sayang sama kami, tapi supaya kami yang makin sayang sama Tuhan. Makin tahu kehendak Tuhan, makin dengar sama Tuhan, makin peka sama suara Tuhan. Kalau kami ibadah, supaya kami yang makin tahu firman Tuhan, hidup selaras firman Tuhan,
bukan supaya Tuhan makin baik sama kami. Dalam setiap hari, ajarkan kami berkata ya Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, tapi sungguh Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja atas hidup kami hari ini dan selama-lamanya. Kami mau berjalan percaya, kami tahu Engkau Tuhan yang lebih baik daripada bapak manapun. Engkau Tuhan tidak merancangkan kecelakaan, Engkau Tuhan tidak merancangkan kejahatan. Kami percaya kepada Tuhan yang seperti itu. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, materaikan firman, ajar kami tidak hanya jago dengar, tapi jago lakukan dan hidup di dalam firman setiap hari. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Kita bersama katakan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara. Tuhan, saudara, kita akan memberikan persembahan kita pagi hari ini. Sekali lagi kita satukan hati kita di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan bagi setiap kami. Biar kami boleh mengalami Tuhan hari lepas hari dalam hidup kami. Tiba saatnya kami memberikan persembahan, kiranya Allah memberkatinya, supaya menjadi berkat hingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom Jemaat yang terkasih, senang rasanya kami dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali, pada pukul setengah 8 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Bagi para pelayan, Tuhan wajib mengikuti doa pengerja di Gereja Betani Lampung. Ingat ya, para pelayan wajib. Family Altar diadakan pada hari Rabu pukul 19 sampai selesai di wilayah masing-masing. Diharapkan jemaat sekalian dapat bergabung pada setiap FA yang ada. Untuk informasi Family Altar, silakan menghubungi Bapak Steven atau Saudari Lia. Penyerahan anak akan diadakan setiap minggu kedua dan baptisan selam diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi silakan menghubungi Saudari Lia. Demikian pengumuman minggu ini. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Happy Sunday, God bless you. Sebelum pulang, boleh lihat kiri kanan saudara, lambaikan tangan, katakan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi setiap kita. Besar anugerah-Mu, katakan berlimpah kasih. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi katakan besar anugerah-Mu, anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari kita angkat kedua tangan.
tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang berlubang paku ada bersama kita saat ini. Dan menumpangkan tangan atas kita masing-masing. Terimalah semua berkat yang dari Allah Bapa, rahmat dan cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, tinggal bersama kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Yang percaya katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.